Sobat Cendekia, kalian pasti sudah pernah melihat orang berpidato, bukan? Contohnya, seperti seorang kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Sementara persuasif artinya mempengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Menurut Sulistiawati, pidato persuasif merupakan keterampilan menyampaikan pesan di depan publik secara verbal dengan tujuan tertentu. Banyak pendapat para ahli tentang pengertian pidato, sehingga dapat disimpulkan bahwa pidato persuasif merupakan sesuatu yang diungkapkan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk menyampaikan suatu masalah dan berisi tentang ajakan kepada pendengar atau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Berbicara tentang teks pidato persuasif, tentu saja teks pidato ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu: yang pertama, membentuk dan mengajak masyarakat memberikan tanggapan. Kedua, memberikan penguatan tanggapan bagi sekelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik atau isu. Ketiga, pembicara persuasif berupaya untuk mengubah tanggapan sambil meminta kepada masyarakat untuk mengubah dan menghentikan beberapa perilaku. Tujuan teks pidato persuasif ini ditunjukkan untuk memberikan tanggapan dan penguatan yang berkaitan dengan sikap yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk mengubah atau menghentikan perilaku negatif dengan cara mengajak dan membujuk seseorang untuk melakukan hal-hal positif. Sebelum menyusun naskah teks pidato persuasif, kita harus mengetahui apa saja struktur-struktur yang membangun teks pidato persuasif. Sebelum menyusun naskah teks pidato persuasif, kita harus mengetahui apa saja struktur-struktur yang membangun teks pidato persuasif itu. Ada 3 struktur yang membangun naskah teks pidato persuasif. Yang pertama, bagian pembuka yang terdiri atas salam, sapaan, ucapan syukur pada Tuhan, ucapan terima kasih, dan penyampaian tema pidato. Yang kedua, struktur isi dalam pidato persuasif berisi informasi sebagai dasar dalam mengajak pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Kemudian yang ketiga, bagian penutup berisi simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Jika sudah mengetahui apa isi struktur teks pidato, mulailah menyusun teks pidato persuasif. Jangan lupa, menyampaikan hal-hal penting itu adalah poin utama dari teks pidato persuasif. Kemudian menyusun teks pidato. Yang pertama, tentukan tema atau pokok-pokok pidato. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Kaidah kebahasaan. Dalam menyusun teks pidato persuasif, kita perlu memahami 7 ciri kebahasaan yang biasa muncul dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Contohnya, agar tidak terjadi banjir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, penggunaan kata sapaan. Kata sapaan dapat diartikan sebagai kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Misalnya kata Anda, saudara, tuan, nyonya, bapak, ibu, kakak, adik, dan lainnya. Pada pendahuluan pidato, kata sapaan digunakan sebagai ucapan penghormatan kepada audiens atau pendengar. Biasanya, kata sapaan dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan jabatan di bawahnya. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kelas. Selamat pagi hadirin semua yang kami muliakan, para tamu undangan, saudara-saudaraku yang saya banggakan, Bapak Ibu yang saya hormati,
dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah berisi ajakan, menggunakan kata seruan seperti ayo, mari, dan lain-lain. Contohnya, marilah kita bersama-sama menerapkan budaya bersih di lingkungan sekitar kita. Hal ini akan membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian, penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang menimbulkan atau membangkitkan emosi subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Kosakata ini berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar menjadi tersentuh. Kosakata emotif biasanya mengandung makna konotatif atau kiasan. Contohnya, pada kesempatan ini saya ingin mengutip sebuah pepatah bahwa siapa menanam, dia akan menuai. Ini artinya kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatan kita. Sebagai siswa, kita jangan pernah tunduk pada kemalasan. Ayo kita kejar cita-cita kita. Selanjutnya, penggunaan kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu atau kata teknis adalah kosakata yang biasa digunakan di dalam dunia keilmuan. Kosakata bidang kesehatan, misalnya nyamuk Aedes aegypti. Kosakata bidang ilmu lingkungan, misalnya polusi udara, reboisasi, dan masih banyak lainnya. Contohnya, dengan membersihkan lingkungan sekitar, secara tidak langsung kita akan terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Kemudian, penggunaan antonim. Antonim merupakan suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contohnya, sebagai pelajar, kita harus rajin belajar demi masa depan yang lebih baik, bukan malah bermalas-malasan. Kemudian, penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan jenis kata benda yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, namun bisa dirasakan. Contohnya, kesuksesan kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Oleh karena itu, sejak masih sekolah, marilah kita memulainya dengan rajin belajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur-unsur pembentuk teks pidato persuasif. Kalian sudah paham bukan? Coba kalian kerjakan kuis di link deskripsi video ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Sebelum itu, Sobat Cendekia, simak dulu ya pembacaan teks pidato persuasif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mandau. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan limpahan rahmat, karunia, dan keberkahan untuk kita semua sebagai umatnya. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kali ini saya akan berpidato dengan judul Motivasi Diri. Dalam era teknologi yang makin maju ini, banyak pelajar lebih tertarik pada gadget dan media sosial daripada buku. Padahal, minat baca memiliki peran penting dalam pembentukan wawasan dan pengetahuan. Buku adalah jendela dunia, dan melalui membaca, kita dapat memahami budaya, ilmu pengetahuan, dan pemikiran orang lain. Tidak hanya itu, membaca meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Saat kita membaca, kita terbiasa menganalisis, memahami, dan mengevaluasi informasi. Ini adalah keterampilan penting yang akan berguna sepanjang hidup. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan minat baca di kalangan pelajar dengan membaca buku-buku yang bermutu dan menginspirasi.
Melalui pendidikan, kita bisa menemukan banyak pengalaman berharga dan teman baru. Selama masih duduk di bangku sekolah, mari maksimalkan sistem belajar yang selama ini sudah dibangun demi masa depan lebih baik. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana. Mari kita motivasi diri untuk bisa melakukan yang terbaik dalam menempuh pendidikan agar perjalanan kita ke depannya lebih lancar. Mari bangkit dan bergerak terus semangat belajar. Lakukan banyak kegiatan positif untuk melatih kemampuan lainnya seperti mengembangkan hobi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kita ikuti di sekolah tercinta ini. Mulai dari bulu tangkis, sepak bola, basket, pramuka, taekwondo, paskibra, dan masih banyak lainnya. Mari motivasi diri untuk melakukan hal-hal terbaik dalam hidup. Dengan begitu, prestasi akademik tetap bisa diimbangi dengan non-akademik. Mungkin sekian dari pidato singkat saya tentang motivasi diri. Pesan dari saya, lakukan apapun yang bisa membuat berpeluang sukses. Semoga pidato saya ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pembacaan teks pidato persuasif. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.